Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tahun 2022 Indonesia resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh yang akan memberi 3 keuntungan untuk Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Pada sektor ekonomi, utamanya pariwisata. Momen ini akan menjadi momentum penggairah sektor pariwisata dari hulu sampai ke hilir. Untuk membahas isu dan potensi ini, kami telah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Sandiaga Uno. Pak Sandi, selamat siang. Salam sehat, Pak Sandi. Terima kasih, salam sehat. Baik, Sukses Pak Sandi. untuk Metro TV dan terima kasih sudah mengundang kami pada siang ini. Baik, terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi, mohon info Pak Sandi, sebetulnya manfaat Tourism Working Group G20 ini akan membawa manfaat apa untuk pariwisata kita? Ya Mas Kevin, tentunya Tourism Working Group ini merupakan bagian utama dari presidensi G20 Indonesia yang fokus pada upaya memajukan kebangkitan ekonomi, pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi, dan juga mempromosikan ketahanan pariwisata. Dan kita terus melakukan pemberdayaan masyarakat karena G20 ini harus dirasakan oleh masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang ekonominya 2 tahun ini terhantam pandemi. Nah, sudah seharusnya kita berpihak kepada UMKM dan pariwisata berbasis komunitas seperti desa wisata, desa kreatif, program-program yang berkeadilan sehingga kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kami juga melihat bahwa Tourism Working Group ini menjadi pemicu dan pemacu momentum kedatangan wisatawan mancanegara yang selama ini terkendala karena aturan pandemi, tapi kita melihat bahwa ada kebangkitan menuju 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan mancanegara yang akan hadir di Indonesia tahun 2022. Harapannya ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di Labuan Bajo, Flores, dan tentunya bagian lain dari seluruh wilayah Nusantara. Baik, Pak Sandi, ini isu-isu apa saja kemudian yang nanti akan dibahas dalam TWG G20 2022 ini, Pak Sandi? Ya, hari ini kita memulai Tourism Working Group atau kelompok kerja pariwisata yang akan membahas isu utama yaitu penguatan masyarakat. Jadi kembali lagi kepada people, kepada masyarakat sebagai agen perubahan, change agent untuk mentransformasikan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Bukan hanya kuantitas, bukan hanya menghitung jumlah daripada kunjungan wisatawan, tapi juga kualitas dan keberlanjutannya. Nah, kami melihat ada 5 topik utama. Pertama, human capital. Jadi kembali kepada sumber daya manusia yang fokus kepada lapangan pekerjaan, skills, kewirausahaan atau entrepreneurship, dan edukasi. Yang kedua adalah inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Jadi pariwisata itu juga langsung bersinggungan dengan ekonomi kreatif karena kita ingin produk-produk ekonomi kreatif kita seperti kuliner, kria, dan fashion juga ikut terangkat dan mampu menjadi penggerak penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, isu yang sangat sentral sekarang adalah women and youth empowerment atau pemberdayaan perempuan dan bagaimana kalangan muda, generasi Z, generasi milenial ikut berperan karena jumlah populasi generasi milenial dan generasi Z ini akan menggerakkan sektor dan menjadi tatanan ekonomi baru pasca pandemi. Yang keempat adalah climate action. Bagaimana perubahan iklim ini kita langsung sikapi dengan langkah-langkah konkret, biodiversity conservation, bagaimana kita melestarikan keragaman fauna dan juga satwa yang ada di Indonesia, dan circular economy, yaitu ekonomi yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan. Dan terakhir, kerangka kebijakan tata kelola dan investasi. Ujungnya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kita, tata kelola kita bisa menarik investasi yang akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat kita. Baik, Pak Sandi, bentuk kerjasama antar negara anggota G20 itu seperti apa, Pak Sandi? Ini kan
semua negara terdampak pandemi COVID-19 ya, ekonominya sedang menurun, pariwisatanya juga sedang berusaha untuk pulih. Kira-kira bentuk kerjanya samanya seperti apa supaya kemudian sama-sama meningkatkan pariwisata itu, Pak Sandi? Kita fokus kepada bentuk kerjasama yang langsung akan menghasilkan langkah-langkah konkret, langkah-langkah real untuk pemberdayaan UMKM digitalisasi. Tema G20 kita, Recover Together, Recover Stronger. Bangkit bersama, bangkit lebih kuat. Tapi kita tambahkan Recover Better. Bangkit lebih baik dengan tatanan ekonomi baru melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan pendekatannya keberpihakan kepada UMKM, kepada digitalisasi, sustainabilitas, dan kualitas. Bagi kami bahwa G20 ini harus melibatkan para UMKM. Bagaimana penyusunan G20 Bali Guideline yang bisa menentukan kerjasama melalui suatu langkah-langkah kolaborasi. Melalui survei yang telah dikirimkan oleh kami kepada negara-negara G20, ternyata mendapatkan respon yang sangat baik penanganan pariwisata Indonesia dalam kebangkitan dan tentunya penanganan pandemi kita. Best practice atau acuan kinerja terbaik yang dimiliki oleh Indonesia sekarang menjadi salah satu acuan dari negara-negara lain. Nah, kami juga akan mendalami persoalan-persoalan mengenai protokol kesehatan, penanganan traveling atau mobilitas yang sesuai dengan bingkai protokol kesehatan, dan tentunya kita harus tetap waspada. Ada beragam masukan yang diharapkan akan lebih mempersiapkan negara-negara anggota lainnya dalam menangani kepulihan ekonomi kita pasca pandemi, dan juga tentunya harapan kita untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Baik, Pak Sandi, apakah ada perubahan tata kelola pariwisata yang mungkin ditargetkan akan dicapai pasca pertemuan ini nantinya, Pak Sandi? Ya, tentunya outcome dari atau hasil dari Tourism Working Group atau kelompok kerja pariwisata ini harus bisa mendorong semua aspek yang saling berkaitan dan harus menjadi prioritas kita, terutama dalam kebangkitan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Dari sisi operasional, kita lihat bagaimana para biro perjalanan, juga para pramuwisata bisa mulai mengadopsi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Kami juga akan memberikan penekanan terhadap peningkatan investasi. Di tengah-tengah pandemi, pariwisata mengalami pukulan yang luar biasa. Saatnya sekarang kita berinvestasi yang fokus kepada keragaman budaya kita, juga berinvestasi terhadap kelestarian alam kita untuk kemajuan pariwisata berbasis nature and culture. Dan akhirnya kami akan memonitor seluruh dampak pengalaman wisatawan dan pengembangan pariwisata ini secara terukur dari segi bagaimana ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pariwisata. Beberapa terobosan digitalisasi seperti menghitung jejak karbon akan menjadi suatu fenomena terbaru pasca pandemi. Kita tidak hanya ingin berwisata, tapi berwisata yang bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Baik, Pak Sandi, semoga event G20 ini betul-betul bisa memberikan dampak positif untuk ekonomi kita. Terima kasih Pak Sandi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jangan kemana-mana, berbagai informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pesta Syawalan yang dilaksanakan 7 hari setelah Idul Fitri di Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan dengan tradisi sedekah laut. Tradisi ini kembali diadakan setelah 2 tahun lamanya dilaksanakan secara tertutup akibat pandemi COVID-19. Informasinya usai jeda. Didukung oleh kecapean, kurang tidur, stres, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti batuk, meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, Minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free Ada juga tolak angin soft capsule. dengan varian produk yang paling